Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Di sini ada beberapa informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali, sekaligus informasi yang sangat penting sekali untuk kita bahas dan kita ulas secara bersama-sama. Karena di sini berkaitan dengan Mall GCV atau Mall Konsensus Global, yaitu Mall GCV ya, yang mana di sini langsung mendapatkan teguran dengan cukup keras dari Korpim. Dan informasi di sini dikutip dari Pi News Media, memberitakan tentang Korpim menanggapi daripada Mall GCV atau Mall $314.000 ya, dan diminta untuk mengubah konten aplikasi karena di sini menurut tanggapannya pihak mall tidak diperbolehkan melakukan manipulasi harga. Kemudian jika tidak dimodifikasi maka akan kehilangan award pihak Hackathon ini ya, dan tidak bisa masuk dalam sistem lisensi PIOS atau SDK Mainnet Pi Network secara resmi. Jadi di sini informasi yang cukup mengejutkan sekali rekan-rekan terkait dengan Mall GCV di sini. Karena di sini untuk Mall GCV merupakan mall kebanggaan daripada para pionir semuanya, terutama di Indonesia, Cina dan di seluruh dunia, yang mengusung atau menggagas daripada mall dengan harga konsensus global ya. Tapi di sini melalui saluran website ya, github.com PIOS ya rekan-rekan, di sini resmi. Nah, di sini juga menanggapi tentang Mall GCV atau Mall $314.000 ya, dan ini langsung ya rekan-rekan. Dan di sini tampilannya seperti berikut dalam bentuk bahasa Inggris ya. Kemudian di sini kalau kita terjemahkan ya, di sini ada Mall GCV. Nah, di sini Anda harus menghapus semua contoh di mana harga spekulasi untuk Pi dinyatakan dari PR ini. Proposal curah pendapat dan aplikasi Anda ini bertentangan dengan aturan mainnet terlampir dan persyaratan layanan Pi ya. Jadi di sini mungkin untuk Korpim sendiri itu melarang menampilkan semacam harga ya rekan-rekan dalam konten atau dalam SDK-nya ya, atau dalam aplikasi ekologi yang sedang tergabung atau ya sedang berlangsung di sini ya dalam event hackathonnya. Nah, kemudian di sini juga ditanggapi ya rekan-rekan. Nah, secara resmi kami bermaksud untuk membuka akses sumber salah ya. Kemudian di sini juga ada keterangan pejabat yang terhormat, proposal dan tarikan curah pendapat telah menghapus pernyataan Anda. Terima kasih atas pengingat resmi Anda, harap tinjau kembali. Jadi di sini pihak Mall GCV ya atau pihak Mall Konsensus Global di sini untuk meminta daripada peninjauan ulang ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan ya rekan-rekan. Anda juga harus menghapus semua yang menyebutkan harga dengan aplikasi Anda ya, dan Anda harus mengizinkan pionir dan pedagang untuk menentukan harga Pi mereka sendiri. Jadi di sini sangat jelas sekali ya. Saya rasa di sini untuk Korpim memang sangat tegas sekali dan keras sekali dalam memberikan atau menentukan terkait dengan harga koin Pi itu, termasuk harga GCV ya. Ini mungkin ditentang keras oleh pihak Korpim, dan di sini masih dalam fase enclosed mainnet, dan biarkan harga itu bisa berkembang secara sendiri ya melalui barter peer to peer ya. Jadi biarkan saja untuk harga Pi itu biar pionir sendiri yang menentukan ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah ini sangat ramai sekali dan ditanggapi langsung oleh Mall GCV-nya ya terkait dengan cuitan daripada Pi News Media di sini. Kemudian di sini Pi News Media juga menyebutkan pasar dapat menyepakati harga 4 miliar ya, tetapi mall yang berpartisipasi dalam Pi Hackathon tidak dapat mengontrol harga dan tidak dapat manipulasi pasar ya sebagai mall pengembang yang tercatat dalam ketentuan layanan mainnet Pi. Jadi di sini ya informasinya seperti berikut ini ya rekan-rekan. Kalau dilihat dari sisi marketnya memang untuk harga GCV yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi di sini kalau kita ingin bergabung dengan aplikasi ekologi Pi, bergabung dengan hackathon, kita harus ikut aturan daripada Korpim ya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin di sini Korpim juga menantang atau memberikan peringatan agar tidak boleh mencantumkan harga ya, atau tidak boleh mencantumkan harga, apalagi harga mall GCV mall 4 miliar ya. Itu mungkin intinya seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini Mall GCV atau Mall $314.000 juga langsung menanggapinya. Harap baca isi gambar dengan seksama ya pada kesempatan tahun baru Imlek kemarin. Di sini Mall GCV mengucapkan selamat tahun baru kepada para pionir ya. Kemudian semua keinginan bisa menjadi kenyataan dan semua yang terbaik ya. Kemudian terima kasih atas dukungan pionir semuanya ya. Kemudian di sini kalau kita lihat yang berkomentar di sini banyak sekali dari negara Cina ya, termasuk daripada Pi International News. Kemudian juga banyak sekali pionir-pionir dari Indonesia dan Cina rekan-rekan yang ikut berkomentar di sini ya.
yang mana di sini saya rasa juga sangat mendukung sekali tentang harga daripada GIL-CV ini ya, atau harga konsensus global. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar atas nama Edwin dari Indonesia ini mungkin ya, yang mana di sini juga menyinggung tentang P-Chain Mall ya, tentang P-Chain Mall yang memberikan harga yang cukup mahal ya rekan-rekan untuk satu koin P-nya ya. Kemudian di sini juga banyak sekali para pionir-pionir yang mendukung daripada mall GIL-CV di sini ya. Nah, mungkin untuk para pionir semuanya juga banyak yang mendukung daripada mall GIL-CV di sini. Tapi di sini kita harus terbuka ya rekan-rekan, karena di sini proyeknya adalah proyek daripada Dr. Nicholas itu sendiri ya, dan kita harus ikuti aturan daripada core team, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita coba untuk melihat daripada komentar dari negara Cina ini ya, atas nama Zhang Zi. Nah, inilah hantu mall lain untuk bersaing. Saya sangat mendukung harga GIL-CV ya, dan yang telah mengakar di hati orang-orang negara Cina ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk orang-orang di negara Cina ya, atau pionir dari negara Cina, memang sangat kuat sekali dalam mendukung daripada harga GIL-CV. Kemudian di sini juga ditanggapi oleh P International News ya. Core team hanya meminta mall tidak mendominasi harga, tidak berinisiatif memasang slogan ya, dan harga ditentukan oleh pedagang dan PIU. Namun harga atau mall GIL-CV adalah merchant yang secara sukarela menggunakan konsensus global ya untuk menjual produknya. Mall GIL-CV sukarela menyambut pedagang GIL-CV untuk terus mendaftarkan produknya ya. Ini adalah keterangan dari P Internasional. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa di sini ya bagaimana pendapat rekan-rekan terkait dengan hal ini ya. Nah, mungkin di sini core team juga memiliki semacam pandangannya tersendiri, dan saya rasa di sini untuk kalau kita lihat ya tentang core team ini memang sangat berbeda sekali ya, project-projectnya dan juga penemuannya dengan project cryptocurrency yang lain ya. Kalau kita bandingkan dengan CoreDAO misalnya ya rekan-rekan. Nah, di sini untuk CoreDAO, nah kan Core sudah listing, sudah open mainnet ya, dan di sini disambut baik oleh berbagai macam exchange, dan CoreDAO itu juga ikut ya memberikan selamat atau memberikan ucapan terima kasih kepada exchange yang sudah melistingkan daripada koin Core itu sendiri ya. Kemudian di sini berbeda dengan core team atau Dr. Nicholas yang justru menolaknya ya rekan-rekan, karena alasan belum sempurnanya atau belum matang daripada aplikasi ekologi yang ada di dalamnya ya, dan P sampai saat ini masih belum melakukan afiliasi dengan exchange yang ada ya, atau masih dalam fase enclosed mainnet atau masih dalam tertutup ya rekan-rekan. Jadi di sini Pi Network sedang mengembangkan semacam aplikasi ekologi di dalamnya ya. Artinya di sini untuk project koin Pi melalui Dr. Nicholas ya sebagai inti daripada otaknya, dan juga Cheng Deofan di sini memang kalau kita lihat dan kalau kita amati ya, ini memiliki semacam pandangan-pandangan yang tersendiri ya rekan-rekan, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh core team ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, dan kita tinggal lihat saja perkembangan demi perkembangan tentang project Pi Network ini ya. Semoga ada informasi yang cukup signifikan, dan semoga pada bulan Maret nanti akan ada informasi KYC massal maupun open mainnet ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, dan bagaimana pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kolom komentar.